Tiga naturalisasi baru timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023. Berkat Sintayong, pemain Liga Premier Inggris dinaturalisasi. Kiper top dunia Emil Audero dinaturalisasi timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Elkan Bagot gemparkan Liga Inggris. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Tiga naturalisasi baru timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023. Nathan Joe Aon. Nama pemain terbaru yang saat ini tengah menjadi sorotan ialah Nathan Joe Aon. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda ini telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk menjalani proses naturalisasi. Apabila melihat rekam jejaknya, Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk timnas Indonesia. Apalagi bek kiri berusia 21 tahun ini tengah berkarir di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Memang sampai saat ini dia belum mengukir debu di negeri Raja Charles. Sebab dari 3 pertandingan awal Swansea, Nathan masih belum mendapat kesempatan bermain dari pelatih Michael Duff. Terlepas dari situasi ini, pemain yang mendapat darah keturunan Indonesia dari kakeknya ini punya catatan impresif pada musim lalu. Dia menjadi pemain andalan dengan mengukir 29 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda. Jay Itzes. Selain itu, pemain keturunan Indonesia lainnya yang punya prospek cerah di masa depan ialah Jay Itzes. Bek tengah kelahiran Belanda ini merupakan opsi terbaik bagi PSSI dan timnas Indonesia. Jika memperhitungkan usianya, Jay Itzes masih punya karir yang panjang. Sebab pemain kelahiran Mierlo, Belanda ini masih berumur 23 tahun. Sebagai informasi, dia lahir pada 2 Juni tahun 2000. Setelah sempat malang melintang bersama sejumlah klub kasta tertinggi Liga Belanda seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles, pemain berpostur 190 cm itu kini merumput bersama klub kasta kedua Liga Italia Venezia. Di ajang Seri B musim ini, Jay Itzes selalu dapat kesempatan tampil penuh selama 2 kali 45 menit. Dengan postur tinggi seperti itu, dia bakal jadi palang pintu yang bisa diandalkan skuad Garuda untuk mengantisipasi bola-bola atas. Ragnar Oratmangoen. Ya, pemain naturalisasi berlabel Grade A lainnya yang juga bisa menjadi alternatif bagi PSSI dan timnas Indonesia ialah Ragnar Oratmangoen. Saat ini dia berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Pemain yang posisi naturalnya sebagai winger kiri ini memang punya atribut multiposisi, sebab dia juga bisa diplot sebagai gelandang serang maupun gelandang tengah andai kebutuhannya mendesak. Secara pengalaman, Ragnar punya jam terbang yang menarik di kasta tertinggi Liga Belanda. Selama 2 musim terakhir, dia aktif bermain di Eredivisie, baik itu bersama Go Ahead Eagles maupun FC Groningen. Aspek positif lainnya yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI ialah keinginan Ragnar Oratmangoen yang menyimpan hasrat untuk memperkuat tanah kelahiran leluhurnya itu, yakni timnas Indonesia. Berkat Sintayong, pemain Premier League Liga Inggris dinaturalisasi. Ya, proses naturalisasi Nathan Joe Aon menunggu persetujuan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Nathan merupakan pemain keturunan diaspora yang kini berstatus warga negara Belanda. Nathan kini bermain untuk Swansea City di divisi Championship kasta kedua Liga Inggris. Dia memiliki darah Indonesia dari sang kakek dari ibu yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, pemain tersebut tertarik untuk dinaturalisasi. Dia sepakat untuk pindah warga negara, tapi kami belum memutuskan, kata Sintayong. Pemain berusia 21 tahun ini bermain pada posisi bek. Nathan dibeli Swansea City dari klub Eredivisie Excelsior. Dia ditebus dengan mahar 348.000 euro. Sejak bersama Excelsior pada tahun 2000 sampai 2001 lalu, Nathan belum pernah membela timnas Belanda. Hal ini mempermudah proses naturalisasi sang pemain, ditambah dia juga berminat membela timnas Indonesia. Namun Sintayong tak buru-buru, dia masih ingin melihat secara langsung kualitas sang pemain. Ya, saya tidak akan memutuskan sebelum saya melihat langsung permainannya seperti apa dan pemainnya seperti apa.
Setelah mengecek mainnya seperti apa akan dibicarakan dengan Pak Erick Thohir, kemudian diputuskan selanjutnya, kata Sintayong. Penjaga gawang top dunia Emil Audero dinaturalisasi dalam waktu dekat ini. Ya, Emil Audero memiliki mimpi memperkuat timnas Italia. Namun mimpi itu tak kunjung terrealisasi hingga usianya yang kini menginjak 26 tahun. Terbaru ia juga tak disertakan pelatih timnas Italia Luciano Spalletti. Luciano Spalletti memanggil 4 kiper untuk membela timnas Italia. Dia di 2 laga kualifikasi Piala Eropa 2024 pada bulan ini. Kondisi ini membuat Emil Audero semakin dekat dengan pintu masuk timnas Indonesia. Emil Audero diketahui saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara keduanya yang bisa mempermulus jalan Emil Audero mendapatkan status WNI. Emil Audero pindah dari Sampdoria ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2023. Hal ini memperkuat isu Emil Audero segera mendapatkan paspor WNI, mengingat Inter Milan pernah dipimpin Erick Thohir. Anggota Komite Disiplin PSSI Hassani Abdul Ghani mengaku sempat ingin menyiapkan langkah besar agar Emil Audero tertarik menjadi WNI. Ia ingin meminta sejumlah brand tanah air mengendorse Emil Audero layaknya yang dilakukan MLS dan Inter Miami saat mendatangkan Lionel Messi ke Amerika Serikat. Elkan Bagot gemparkan Liga Inggris. Ya, keputusan Elkan Bagot untuk bergabung ke timnas Indonesia U23 bentukan pelatih Sintayong telah menarik perhatian media Inggris. Namun media Inggris tersebut menganggap bergabungnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia U23 sebagai hal yang tidak biasa. Sebuah media Inggris di Ipswich, tempat Elkan Bagot bermain saat ini, memberitakan bahwa bek tengah FC Town tersebut telah dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23. Hal ini dianggap cukup mengejutkan mengingat bahwa Elkan Bagot yang berusia 20 tahun sebelumnya telah tampil sebanyak 16 kali dan mencetak 2 gol bersama timnas Indonesia senior. Media Inggris tersebut mencatat bahwa pemanggilan Elkan Bagot menjadi perbincangan karena pemain berdarah Inggris Indonesia ini saat ini bermain di klub Ipswich Town yang terletak di kota Ipswich. Ini adalah pengalaman pertamanya dipanggil ke timnas Indonesia U23. Sementara sebelumnya dia sudah memiliki pengalaman bermain 16 kali bersama timnas Indonesia senior, terutama sebagai bek tengah. TWTD media yang berlatar belakang independen Ipswich Town mencatat bahwa pemanggilan Elkan Bagot ke timnas U23 ini mungkin terkait dengan upaya Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia berharap dapat mencapai putaran final Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar tahun depan. Jika berhasil, mereka berpotensi mendapatkan tiket ke Olimpiade di Paris dengan syarat masuk dalam 3 besar di putaran final Piala Asia U23 2024. Sejauh ini timnas Indonesia belum pernah mencapai putaran final Piala Asia U23 sejak turnamen tersebut pertama kali digelar pada tahun 2013. Dalam kualifikasi Piala Dunia U23, timnas Indonesia U23 berada di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.